Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdhalus salah wa atamut taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kembali kita lanjutkan kajian kita sebagaimana biasa. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain, Allahumma amin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jannibu masajidakum sibyanakum wa majaninakum wa salla suyufikum wa iqamata hududikum wa raf'a aswatikum wa khusumatikum wajmaruha fil juma' waj'alu ala abwabiha al-matahir. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jannibu masajidakum, jauhilah oleh kalian dari masjid-masjid kalian akan anak-anak kecil yang belum mumayyiz, wa majaninakum, dan orang-orang gila di antara kalian, wa salla suyufikum, dan senjata atau pedang-pedang kalian, wa iqamata hududikum, dan eksekusi penegakan hudud-hudud kalian, wa raf'a aswatikum, dan meninggikan suara-suara kalian, wa khusumatikum, dan penyelesaian permusuhan-permusuhan di antara kalian, wajmaruha fil juma', dan jadikan itu semua fil juma', di tempat-tempat perkumpulan yang lain. Jadi ini masih lanjutan pembahasan sebelumnya tentang beberapa larangan di dalam masjid. Jadi di sini disebutkan hadis Nabi, jauhilah masjid-masjid kalian dari anak-anak kecil. Ini sudah kita jelaskan maksud anak-anak kecil di sini. Maksudnya adalah anak-anak kecil yang belum mumayyiz. Belum mumayyiz artinya anak-anak kecil yang belum tahu kemuliaan masjid, belum bisa membedakan mana baik dan buruk, mana yang bahaya, mana tidak berbahaya, dan tidak ada yang mengawasinya. Nah, ini tidak boleh ada dalam masjid. Ya. Adapun anak-anak kecil yang sudah mumayyiz, itu silahkan dibawa ke masjid, bahkan sunat untuk membiasakan mereka berada di masjid. Dan sudah kita sebutkan juga praktek para sahabat Nabi yang biasa mereka itu membawa anak-anak mereka ke masjid mulai pada waktu asar sampai isya di masjid. Tapi itu anak-anak yang sudah mumayyiz. Artinya sudah mumayyiz, anak-anak yang sudah umurnya 4 tahun ke atas. Tapi kalau anak-anak yang masih 4 tahun ke bawah, 2 tahun atau di bawahnya lagi, ini tidak dianjurkan untuk dibawa ke masjid, bahkan disuruh jauhi. Karena mereka memang kondisinya belum bisa memahami kemuliaan masjid. Apalagi kalau ditambah tidak ada yang mengawasinya. Ya. Tapi kalau ada yang mengawasinya, ada jaminan, boleh. Ada petugas khusus, nah itu silahkan. Tapi kalau tidak ada, ini tidak boleh. Nah, itu yang pertama. Jadi jannibu masajidakum sibyanakum, jauhi masjid-masjid kalian dari
Anak-anak kecil maksudnya yang masih belum mayyiz dan tidak ada yang menjamin ketertibannya. Kalau ada silakan. Kemudian wa majaninakum. Kemudian orang-orang yang orang-orang yang tidak berakal atau orang gila. Jadi orang gila tidak boleh berada di masjid. Dan ini sudah pernah kejadian di tempat kita waktu di beberapa masjid ya. Waktu itu ketika orang gila tidak ada yang menahannya masuk masjid, maka terjadi hal-hal yang fatal waktu itu, sampai ada pembunuhan, ada penikaman oleh orang gila ya. Termasuk dulu di masjid raya kita itu ada orang-orang gila, tapi sekarang alhamdulillah sudah ditertibkan. Jadi tidak boleh dikasih masuk masjid kalau memang betul-betul gila. Kalau pura-pura gila datang masjid suruh sholat. Ini maksudnya memang betul-betul akalnya memang tidak terkendali. Jadi bisa berefek kerusakan dalam masjid. Disuruh oleh Rasulullah untuk dijaga. Dan ini harus menjadi perhatian pengurus masjid. Apalagi masjid-masjid yang memang ada security khusus, satpam. Jadi begitu nampak orang-orang gila ini harus dihalau. Karena kita nggak bisa memprediksi apa yang akan terjadi dalam masjid dengan sebab ada orang-orang seperti itu. Kemudian wasalla suyufikum. Jauhi daripada masjid itu salla suyufikum. Alat-alat senjata kalian, pedang-pedang, kalau dulu pedang, tombak dan sejenisnya, karena ini dapat menakuti orang yang ada di masjid. Dulu seperti itu. Sahabat Rasulullah melarang, karena dulu di Madinah para sahabat itu selalu standby senjata mereka itu. Karena kan dulu masa perang. Makanya kemudian khatib itu Rasulullah selama menjadi khatib itu Rasulullah memegang tombak. Setiap jadi khatib memegang tombak. Kadang-kadang memegang tombak, kadang-kadang memegang pedang, kadang-kadang, dan pada umur beliau sudah tua itu beliau pegang tongkat. Kenapa Rasulullah pegang tombak ketika khutbah Jumat? Kenapa Rasulullah kadang-kadang juga pegang pedang ketika khutbah Jumat? Karena memang kondisi musim ya dalam kondisi perang. Jadi bisa saja sewaktu-waktu musuh datang, maka semua harus selalu siap. Tapi kemudian praktek Rasulullah yang ketika menyampaikan khutbah Jumat, kadang-kadang pegang tombak, kadang-kadang pegang pedang, kadang-kadang pegang tongkat, kemudian menjadi sunnah muttabaah. Sunnah yang turun-temurun sampai hari ini. Jadi disunatkan kepada setiap khatib untuk memegang tongkat boleh, kalau mau bawa pedang boleh, kalau mau bawa tombak boleh, atau kalau punya senjata, khatibnya kemudian misalnya dari TNI yang sedang bertugas bawa naik senjata, kalau khatib boleh. Itu sunnah Nabi. Pegang sesuatu. Tapi kemudian para ulama mengatakan tidak mesti tombak, tidak mesti pedang, tidak mesti tongkat. Artinya Rasulullah berubah-berubah. Sehingga ada yang menyimpulkan seperti pendapat Ibnu Qayyim Al-Jauziyah itu, yang penting pegang sesuatu. Agar khatib itu tetap tangannya. Jadi tidak seperti kampanye di mimbar dia. Ya. Kemudian juga Rasulullah dalam beberapa kesempatan ketika menyampaikan khutbah, ketika menyampaikan penyampaianlah kepada para sahabat, itu ada pengawal 2 orang, kanan dan kiri. Memang karena musim perang. Makanya kemudian hari ini beberapa organisasi itu kalau ada acara-acara, misalnya acara-acara lah,
Itu setiap pembicara itu dikawal oleh 2 orang. Seperti NU itu kalau mereka buat acara itu ada pengawalnya. Bahkan malah bajunya semi militer. Muhammadiyah juga sudah mulai juga, dulu Muhammadiyah nggak seperti itu, tapi sudah mulai ada pengawal juga ketika ada pembicara-pembicara di seminar itu. Itu sunnah Nabi memang dulu, karena memang dulu masa perang. Jadi Nabi itu betul-betul harus dijaga, karena musuh itu kapan saja bisa menyelinap. Begitu di Aceh, ada perbedaan sedikit. Tapi itu baru sekarang-sekarang, dulu ada juga begitu. Yang berdiri kiri kanan, satu laki-laki, satu perempuan. Nah, ini sebenarnya ini perlu ditinjau lagi ini. Satu laki-laki, satu perempuan. Walaupun yang dipromosikan di situ baju adatnya. Kalau acara-acara itu ada beberapa acara, baik acara pemerintahan atau acara-acara yang swasta pun dah coba mulai-mulai saya lihat. Jadi ada pembicara di panggung itu berdiri 2 orang, satu pakai baju linto, satu pakai baju darah baru. Kalau merujuk kepada sunnah Nabi ada, tapi dua-duanya laki-laki. Ini satu lintu, satu baru. Ini khawatirnya bapak-bapak nggak fokus ini acaranya nanti. Karena yang satu lintu, satu darah baru, dua-duanya masih muda-muda, di make up lagi itu. Nah, ini bisa nggak fokus acara nanti. Ini menjadi itu mungkin perlu, kecuali acara-acara tertentu. Cuman kalau seperti acara NU, acara Muhammadiyah itu silakan. Memang itu ada ada dasarnya ya. Nah, jadi oleh Rasulullah disuruh masjid-masjid itu dihindari daripada senjata-senjata, wa iqamata hududikum, dan jauhi masjid itu daripada mendirikan hudud. Hudud itu hukuman untuk pelaku-pelaku dosa tertentu seperti zina, dicambuk, dirajam, mencuri, dipotong tangan, minum khamar, dicambuk. Nah, itu namanya hudud. Hukum-hukum Allah yang tertulis secara langsung dalam Al-Quran dan hadis terhadap tindak pidana khusus. Nah, praktek-praktek ini tidak boleh dilakukan di masjid. Tidak boleh dilakukan di masjid. Jadi dia di luar masjid ya. Nah, di luar masjid, di tempat yang agak terpisah. Nah, pelaksanaan hudud ini seperti misalnya di Banda Aceh sekarang itu pelaksanaannya di Bustanus Salatin itu sudah bagus. Di situ aja. Nah, kalau di Arab Saudi itu di Jeddah ada satu tempat itu. Bahkan di sana bukan hanya cambuk, di sana sampai ada hukum qisas, hukum mati, dipotong leher. Itu ada tempat khusus itu. Kalau mau lihat bisa itu. Ke sana mau lihat misalnya. Mau ada tempat itu. Jadi kalau ada yang mau dieksekusi itu ada pengumuman biasanya. Jadi siapa yang mau menyaksikan, tapi itu tidak dekat dengan masjid. Kalau kita dulu malah di pintu masjid. Selesai Jumat, orang selesai khutbah langsung tontonannya itu. Jadi tidak bisa kalau dibuat di dekat masjid, yang menjadi masalah nanti tidak bisa dibatasi. Penontonnya itu tidak bisa dibatasi. Padahal karena dalam kanun itu, penonton itu tidak bisa umum, tidak bisa siapa saja. Ada aturannya itu. Anak-anak yang masih di bawah umur nggak bisa nonton proses eksekusi hudud itu. Jadi anak-anak masih SD, SMP itu nggak bisa nonton. Nah, itu kalau
kalau anak-anak nonton kena itu pelaksananya. Jadi kalau dibuat di masjid, apalagi selesai Jumat, itu nggak bisa dikontrol. Karena yang datang ke masjid salat Jumat itu ada anak-anak, ada. Jadi makanya di sini disuruh buat wajmaruha fil Jumat, buat di tempat-tempat lain yang khusus. Jadi siapapun mau datang ke sana bisa dihalau, oh ini anak kecil, tidak boleh mendekat. Karena di kita dulu waktu dibuat di masjid-masjid itu, jadi tontonan dan di situ jadi apa istilahnya? Jadi kayak nonton bola, sorak-sorak. Bukan seperti itu tujuan ditegakkan hukum Allah. Bukan kemudian di situ sumpah serapah. Kita sudah pernah mengatakan Rasulullah pernah marah kepada Khalid bin Walid karena mencaci seorang pelaku zina yang sedang dieksekusi. Waktu itu perempuan Ghamidiyah minta dieksekusi, rajam, dia sudah menikah, berzina. Mengakui dan terbukti dengan sudah mengandung anak dari zina itu. Maka ditegakkan hukum Allah dengan dirajam karena dia sudah menikah. Dibawa ke persimpangan jalan, setengah badan bawah ke dalam tanah, setengah badan atas di atas tanah. Kemudian para sahabat yang ada di situ sama-sama melempari batu dengan adanya rajam, termasuk Khalid bin Walid. Jadi waktu Khalid bin Walid melemparkan batu juga, karena Khalid bin Walid ini kan panglima perang, dia keras, tegas orangnya. Jadi ketika dia melemparkan batu, maka mengenai kepala si perempuan zina ini, sehingga percikan darah dari kepalanya itu mengenai baju Khalid bin Walid. Maka Khalid bin Walid marah. Jadi dia marah dan mencaci perempuan itu. Rasulullah kemudian menegur Khalid bin Walid. Rasulullah marah dengan cara Khalid bin Walid itu mencaci. Kata Rasulullah, wahai Khalid, laqad tabat law wusi'at taubatuhu lawasa'at man fil ardi jami'an. Wahai Khalid, ini orang sudah bertaubat. Seandainya taubatnya ini dibagikan ke seluruh penduduk bumi yang berdosa, maka taubat si perempuan ini cukup untuk mewakili seluruh pendosa di muka bumi. Artinya dia sudah benar-benar taubat. Jadi proses eksekusi hudud itu adalah suatu proses yang betul-betul bersahaja, bermakna, semua mengambil pelajaran. Itu jadi kalau sorak-sorak, menjelekkan, ini jadinya ya. Jadi seharusnya dalam proses eksekusi itu si yang penerima eksekusi ini dinasehati, dibuat jadi sadar. Makanya dalam rangkaian proses eksekusi ada penceramah, dan itu sudah berlangsung selama ini, ada penceramah. Jadi diceramahi, dia disadari, dibuat dia sadar kembali kepada jalan yang benar, kemudian baru dieksekusi. Tapi kalau sudah lebih dulu disorak-sorak, namanya manusia kan, kalau dibuat disorak-sorak di hati dia itu membal, melawan. Padahal kita dalam proses eksekusi itu ingin membuat dia sadar. Nah, ini kalau sorak-sorak, nanti hati-hati juga ya. Karena sebuah maksiat itu bisa menimpa siapapun. Jadi ketika ada saudara kita yang berbuat maksiat, yang harus kita lakukan adalah menolongnya, membantu, menyelamatkan dia, bukan justru makin membuat dia jauh dari Allah. Maka oleh karena itu, wa iqamati hududikum, mendirikan hudud, eksekusi hudud ini jangan di dalam masjid dan janganlah di dekat masjid. Wa rafa aswatikum, dan jauhilah di dalam masjid itu mengangkat suara. Suara jangan tinggi-tinggi. Kalau bisa masjid itu jangan teriak-teriaklah di dalam masjid ya. Wa khusumatikum, dan jangan diselesaikan permusuhan di dalam masjid. Tak di luar masjid, buat tempat lain
mahkamah syariah kah, kejaksaan kah, ya. Wajmiruha fil juma', dan kumpulkan perkara-perkara itu semua fil juma', di tempat-tempat lain. Nah, kan? Dah, itu dalil hadis untuk pembahasan sebelumnya. Berikutnya, wa yanbaghi li mu'addibis sibyan fil masjidi wa ghairihi ay yakuna dayyinan sayyinan afifan mutazawwijan wa la yanzuru lis-sabi min ghairi hajatin fa in nadhara ilaihi li ghairi hajatin haramun idza kana hasanan wa amma massuhu fa haramun. Dan sepatutnya bagi pendidik anak-anak kecil, dan seyogyanya bagi pendidik anak-anak kecil di masjid dan selain masjid. Nah, ini mohon maaf, ini harus kita baca, ini kan kitab. Nah, harus kita baca, nggak mungkin kita loncat ya. Jadi agar kita tahu bagaimana para ulama mengatur itu, walaupun mungkin pada praktek sekarang sudah jauh bergeser. Jadi disebutkan di sini wayam bagi, dan sepatutnya bagi pendidik anak-anak kecil dalam masjid, baik itu program TPA macam-macam lah, ya. Itu ayyakuna dayinan, mesti pendidiknya itu, pengajarnya itu dayinan. Yang pertama dayinan itu yang agamanya bagus. Salatnya terjaga, kewajibannya terjaga, sunat dia suka, sunat-sunat dalam agama, dayinan. Kemudian sayyinan menjaga diri, pergaulannya dia jaga. Afifan, dan menjaga kehormatannya daripada lawan jenis yang bukan mahram. Mutazawwijan, dan sudah menikah. Ya, dan sudah menikah. Ya, harus yang sepatutnya lebih bagus yang sudah menikah. Wala yanzuru lis-sabi, bahkan disebutkan di sini, dan janganlah dia melihat, anak kecil itu suka melihat-lihat wajahnya, min ghairi hajatin, tanpa sebuah hajat. Fa in nadhara ilaihi li ghairi hajatin haram. Kalau si pendidik ini suka lihat-lihat wajah anak kecil tanpa suatu hajat, haram. Ini bukan mesti pengajar laki-laki ya lihat anak perempuan, pengajar perempuan lihat anak laki, tidak. Walaupun sesama jenis. Idza kana hasanan, khususnya kalau anak itu hasanan, punya wajah yang cantik atau tampan. Makanya kenapa hari ini terjadi LGBT, terjadi. Dulu pernyataan ulama seperti ini dianggap aneh, berlebihan. Nah, sekarang sudah kejadian. Karena ulama itu sudah membuat preventif dari dulu. Ya. Jadi ini terlepas daripada pendidik laki-laki melihat anak kecil laki-laki yang dia didik atau perempuan, sama semua. Tidak boleh. Tanpa hajat tidak boleh. Amma masuhu faharam, adapun menyentuhnya itu jelas haram. Melihat tanpa hajat haram, kalau menyentuh jelas haram. Jadi kalau hari ini justru di lembaga-lembaga pendidikan kasus itu terjadi karena apa yang diarahkan oleh para ulama seperti yang kita baca ini tidak lagi diperhatikan, dianggap enteng, dianggap remeh. Tidak boleh sentuh-sentuh sembarang, walaupun gurunya laki-laki, anak didiknya itu laki-laki, tidak boleh sentuh, apalagi duduk, peluk-peluk dengan alasan
sayang, gemes, apa dengan penyakit. Makanya dan kita harus mengakui dunia pesantren juga kejadian. Kita nggak boleh menutup mata. Kita harus, kalau kita menganggap ini kecil, menganggap ini sepele, kita nggak adil dengan korban nanti. Karena keluarga kita belum korban, kita menganggap hal-hal seperti ini remeh. Begitu nanti udah ada korban dari orang terdekat kita, baru. Nah, jadi di sini, walaupun di sini memang lebih khusus ditekankan itu di masjid. Tidak boleh. Jadi hendaknya bagi pendidik anak-anak kecil mendidik Al-Quran, ya, itu harus yang dayinan, betul-betul diseleksi, akhlaknya bagus, dayinan, agamanya terjaga, sayinan dan pergaulannya terjaga. Jadi harus dicek juga sekarang itu pendidik. Jadi sekarang jangan hanya tes itu tes jumpa saja. Sampai sekarang itu harus dites, dicek itu jaringan medsosnya itu kemana itu. Dilihat Instagramnya, dilihat Facebooknya, dilihat. Jangan-jangan begitu kita cek Instagramnya atau TikToknya sudah ada salah satu foto yang di situ dia buat warna-warna pelangi, seperti kejadian kemarin. Kan kemarin pejabat elit ya. Banda Aceh. Dulu kan nggak ada yang menyangka, karena memang beliau orang baik yang kita lihat secara zahir. Ternyata begitu dicek, sudah lama ada salah satu foto yang ada lambang itu. Nah, ini kan sekarang zaman teknologi, jadi tesnya itu harus lebih. Jadi jangan sekedar tes dari mana asal, kampung di mana, umur berapa. Ini kalau begini tesnya semua kayak malaikat di depan kita. Harus dites. Ya. Bahkan kalau bisa diminta rekom, misalnya dia mengatakan saya dari lembaga itu, hubungi lembaga itu, minta rekom dari gurunya. Seperti itu. Karena yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir kan, di lembaga-lembaga pendidikan terhormat yang berasrama, pelakunya juga orang-orang dari lembaga pendidikan berasrama. Cuman karena kita nggak mengecek lebih jauh, ya. Nah, maka ternyata para ulama, ini kitab ini ditulis ini pada abad ke-6, ke-6, ke-7 Hijriah. Sudah diwanti-wanti. Nah, jadi pendidik itu yang mendidik anak-anak kecil kita itu, anak-anak kita mesti dayinan, agama dan akhlaknya bagus, sayinan, pergaulannya terjaga, afifan, menjaga kehormatan, tidak suka berlebihan dalam berkawan dengan lawan jenis, mutazawwijan, dan kalau bisa dia itu sudah berkeluarga, walaupun memang sekarang susah cari yang sudah berkeluarga. Nah, tapi hendaknya diutamakan seperti itu, ya. Karena kalau sudah berkeluarga pun dari sisi kematangan lebih bagus. Kalau muda-muda bagus juga, cuma kadang-kadang labil, ya. Karena dalam mendidik ini kematangan juga harus diperhatikan. Karena pendidik ini akan menjadi contoh bagi anak didik. Jadi kalau pendidiknya labil, maka anak-anak akan terbiasa dengan sikap labil, ya. Artinya ini diperhatikan. Kemudian termasuk tadi, ya, harus dilihat-lihat juga. Jadi kalau ada pendidik yang suka dengan anak-anak tertentu, ini harus diperhatikan, ya, jangan sampai lewat. Nanti kalau sudah kelewatan, nggak bisa lagi kita, ini sudah na'udzubillah, ya. Apalagi menyentuh, ini juga harus diberikan briefing kepada guru-guru, tenaga pendidik itu hati-hati menyentuh. Di negara-negara barat itu, di negara-negara maju itu sudah menjadi pembahasan berat itu, tentang bagaimana seorang pendidik tidak boleh sembarangan menyentuh
murid. Bukan masalah memukul. Itu memukul sudah lebih parah. Ini menyentuh. Orang sekarang tidak sembarangan kasih anaknya disentuh. Dan itu bukan sekarang. Ali bin Abi Thalib dulu, nanti coba dibaca sejarahnya. Ali bin Abi Thalib itu sangat hati-hati kalau anaknya Hasan dan Husain disentuh sama orang. Rasulullah pernah memuntahkan Hasan atau Husain itu. Tiba-tiba Hasan atau Husain entah pulang dari mana, lagi makan ini kurma di mulut dia, lagi kunyah kurma. Langsung datang Rasulullah, ditanya sama Hasan atau Husain, cucunya yang masih kecil itu, dari mana kamu dapat kurma ini? Kata Hasan atau Husain, sedekah dari. Maka langsung Rasulullah itu menekan-nekan lehernya untuk dimuntahkan. Karena memang yang pertama, Rasulullah dan keturunannya tidak boleh makan sedekah. Sangat hati-hati. Ali juga demikian. Bahkan dikenal Ali itu paling anti kalau anaknya disentuh, apalagi sama orang yang enggak sholat. Jadi anak kita kalau digendong sama orang enggak sholat, nafas orang sholat itu kalau masuk ke hidung anak kita itu panas dia. Nah, karena nafas orang enggak sholat itu panas. Bukan hanya enggak sholat subuh, enggak sholat zuhur panas juga itu. Jadi orang dulu sampai segitunya, betul-betul dijaga anaknya itu. Termasuk waktu pecicap itu, waktu pecicap, kan di antara yang disunatkan untuk kita lakukan untuk anak yang baru lahir itu dipecicap. Itu jangan sembarangan dibawa. Kita sering menyampaikan kalau bisa yang menangani potong rambutnya sunat itu dipecicap, itu seperti yang dipraktekkan oleh para sahabat Nabi. Para sahabat Nabi itu kalau mau pecicap anaknya itu semua bawa ke langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bawa anaknya ke Rasulullah, bawa satu butir kurma. Maka Rasulullah kemudian memakan kurma itu, mengunyah, kemudian hasil kunyahan Rasulullah dimasukkan ke mulut anak itu. Itulah pecicap sebenarnya. Maka sunnah itu kita lakukan. Kemana kita bawa? Ke orang-orang yang memang kita lihat dia itu soleh. Tapi harus betul-betul soleh. Yang memang kita kenal baik dia. Dan harus yang memang tenang bawaannya. Jadi jangan, karena kan tidak semua ustadz kan baik semua, tengku baik semua. Tapi kalau bisa untuk pecicap itu harus ustadz yang agak tenang, jangan yang kreh-kroh. Nanti anak kita ikut kreh-kroh itu. Yang tenang, yang teduh. Kalau istilah orang Aceh, yang lepi jaro. Yang lebih jaro. Dan kalau bisa yang sudah lebih tua. Bukan nggak boleh anak muda, ya boleh saja. Tapi kalau bisa yang lebih tua. Jadi jangan disamakan semua, karena orang kita disamakan semua. Kalau yang penting, ini maksudnya termasuk saya sendiri, bukan berarti kemudian orang lain nggak boleh, saya boleh, enggak. Termasuk saya sendiri maksudnya. Saya sering diundang untuk Ustadz, saya minta bantu acara akikah anak saya, tolong datang nanti di Petren, gitu kita menolak. Yang masih muda-muda itu kalau bisa menolak. Kalau bisa sudah yang agak tua, tapi bukan hanya asal tua saja, karena sekarang tua pun kadang-kadang ada yang keladi. Yang soleh, yang agamanya bagus, yang lebih tua, yang bawaannya tenang, teduh, dingin. Karena itu mempengaruhi anak yang dia pecicap. Nah, kemudian kalau pecicap itu bawa yang baik-baik makanannya. Sekarang pecicap bawa coklat ya.
Bawa kurma atau manisan. Memang kalau ditambah adat Aceh kan 3. Atau pecicap itu kalau ada Aceh ya. Kalau sunnahnya itu kurma. Kalau adat Aceh kan pecicap itu 3 rasa. Manis, asam, asin. Nah, jadi biar pecicap itu sekaligus melatih rasa lidah si anak. Jadi biasanya ditaruh 3 rasa, ditaruh yang manis, kadang-kadang ditaruh manisan, bagusnya madu. Yang asam ditaruh apa namanya itu? Alah penanya. Yang biasa kita beli di Arab itu kalau pergi umrah itu. Anggur yang sudah di kismis ya. Nah, kemudian bawa garam sedikit. Nah, nanti 3 rasa itu diletakkan ke lidah, tapi itu sudah ke adat. Kemudian disunatkan, bukan sunat, mohon maaf bukan sunat, adat ya, tafaulan namanya. Kemudian kalau adat kita nanti ada apa namanya itu, kaki ayam, hati ayam, kemudian apa lagi? Ada berapa Pak, silakan, itu lebih ke adat. Tapi yang syariatnya tadi potong rambut, dipecicap, kemudian dikendurikan akikahnya, laki-laki 2 ekor kambing, perempuan 1 ekor, itu yang disunahkan. Selain itu ada. Silahkan mau diikuti, silahkan tidak diikuti. Ya. Dan pecicap itu tidak mesti harus menunggu kenduri akikah. Ini banyak kejadian. Ada orang-orang karena nggak buat acara akikah, jadi dia nggak pecicap. Ini 2 sunnah yang berbeda. Jadi walaupun katakanlah akikahnya nggak buat di hari ke-7, sunat kan di hari ke-7. Nggak dibuat di hari ke-7 misalnya, buatnya setelah, silahkan, nggak masalah. Tetapi jangan dihilangkan pecicapnya, itu sunnah yang berbeda. Jadi anak itu tetap harus dibawa ke orang soleh. Karena Rasulullah mengatakan dalam hadis yang lain, syaitan itu melekat pada manusia semenjak manusia itulah lahir. Maka anak itu butuh doa dia, butuh keberkahan orang-orang soleh. Jadi walaupun nggak langsung kenduri, anak itu harus tetap dibawa ke orang soleh. Itu sunnahnya seperti itu. Nah, ya, pecicap, bawa 1 kurma, kemudian dia akan melakukan pecicap, baca doa, sudah cukup. Itu pecicap. Baik, kita kembali ke sini. Nah, jadi itu tadi tentang bagaimana seorang pendidik harus memerhatikan, harus diperhatikan ya, akhlaknya, kemudian statusnya, agamanya, dan kalau bisa sudah menikah, dan hati-hati berlebihan memandang anak-anak kecil. Wa fi naqdil wudu' bimassihi qaulani lil ulama. Dan pada batalnya wudu menyentuh anak kecil itu 2 pendapat di kalangan ulama. Jadi bukan hanya laki-laki perempuan ini. Karena dulu ada istilahnya al-amrat. Al-amrat ini anak kecil laki-laki tapi dia seperti perempuan. Maksudnya saking tampannya, saking ini dibahas oleh para ulama. Karena ini berpotensi menimbulkan apa namanya? Karena ada sebagian orang seperti di barat itu. Mereka apa istilahnya itu, suka anak-anak itu. Pedofilia. Ini bahaya ini. Sekarang baru disebut namanya pedofilia. Ulama-ulama Islam dari dulu sudah membahas itu. Untuk mewanti-wanti. Jangan dianggap sepele, karena pelaku pedofilia di dunia barat itu bukan sembarang orang, tingkat presiden itu. Orang-orang besar, tapi punya kelainan, ya.
suka melihat anak-anak kecil dengan suka, bukan saya suka sebagai anak kecil, suka dalam makna yang lain. Maka kenapa para ulama di sini membahas sampai-sampai menyentuh anak kecil itu batal wudu atau tidak terlepas daripada lawan jenis. Kalau lawannya sudah jelas, ya. Itu ulama berbeda pendapat apakah batal wudu atau tidak, walaupun sesama jenis. Ahaduhuma yantaqidu bisyahwah. Yang pertama, pendapat yang pertama, kalau seseorang dewasa menyentuh anak kecil dan dalam sentuhan itu ada syahwatnya. Kita tidak tahu sekarang orang punya penyakit lain aneh-aneh, ya. Itu batal wudunya. Zakarahu Abu Ya'la fi syarhi madhabi Malik rahimahullah. Pendapat ini disebutkan oleh Abu Ya'la dalam syarah madhab Malik, wahwa madhabu Ahmad bin Hanbal, ini juga madhab Imam Ahmad bin Hanbal, wa man taba'ahuma radhiyallahu anhuma, dan pendapat sebagian ulama yang lain yang mengikuti kepada pendapat dua madhab ini. Nah, jadi ini harus kita perhatikan. CCTV harus dipasang seperti kejadian di mana kemarin itu bukan masalah syahwat, tapi masalah kekerasan terhadap anak kecil. Nah, karena makin kesini orang makin punya penyakit aneh-aneh. Yang satu penyakit berlebihan kepada anak-anak, penyakit seksual. Yang lain penyakit benci kepada anak-anak sampai terjadi kekerasan pemukulan terhadap anak-anak. Kan ini harus diperhatikan. Asani la yang kudu, tetapi pendapat yang kedua tidaklah sampai batal wudu. Wa huwa madhabu Abi Hanifah wa Syafi'i, dan ini pendapat Abu Hanifah dan pendapat madhab kita, madhab Syafi'i. Nah, baik hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, karena sudah masuk waktu Isya, insyaallah kita lanjutkan malam Sabtu depan. Mudah-mudahan ada manfaat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.